Nah, ini sisi sukanya ya, ini versi saya ya, mungkin tidak bisa berlaku untuk semua peternak. Bahasanya begini, katakanlah sederhananya, seandainya saya punya duit 2 juta, saya masukkan ke dalam tabungan rekening, itu dalam 1 tahun ya tetap akan 2 juta. Biasanya malah kurang. Ada barang apa bagus, akhirnya kedidel tabungan itu. Nah kalau itu kita belikan kambing, katakanlah 2 juta, nanti ada operasional obat pakan tambahan atau apa 100.000, itu impas 2 juta 100, itu Idul Adha misalnya, itu laku 2 juta 500. Dan kita saat ini berada di Pucuk Hijau Farm, yang ownernya adalah Mas Danu Pucuk Hijau. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danu Triwantoko. Saya adalah owner dari Pucuk Hijau Farm. Kami sebagai peternak kambing dan domba. Lokasi kandang kita ada di Dukuh Bathok, Bubaan, Kecamatan Mijen, Semarang. Untuk teman-teman yang dekat dari Semarang, silakan boleh main ke farm kita. Pertanyaannya ini Mas, sudah berapa lama Mas Danu beternak? Kemudian apa suka dukanya? Oh iya. Dan kira-kira kalau ada pemula nih yang mau memulai untuk beternak domba atau kambing, akan dimulai dari mana? Silakan Mas Danu. Satu-satu dulu ya. Ya, siap. Saya beternak kambing dan domba itu kurang lebih start itu awal tahun 2017 kalau ke sekarang 2024 ya berarti 7 tahun ya kurang lebih ya. Dulu saya awal pertama pelihara adalah kambing full, lalu berjalannya waktu itu menjadi modifikasi mix antara kambing dan domba, karena memang sejak dulu pertama kali mulai itu saya mengawali untuk jualan Idul Adha dulu, karena tidak paham ya skema bisnisnya bagaimana, breeding itu bagaimana, atau pengembukan sate bagaimana. Jadi tahunya itu hanya punya duit nyelengi sedikit nanti ngumpul Idul Adha untuk dijual. Jadi dulu peliharanya jantan semua. Awal mulanya seperti itu dulu singkatnya. Lalu kemudian suka duka saya tak cerita dukanya dulu aja deh. Soalnya kalau diceritakan sukanya nanti di luar ekspektasi. Dukanya 1 tahun pertama saya salah pelihara. Jadi spek Idul Adha atau kurban kira-kira pangsa pasarnya seperti ini, saya peliharanya seperti itu, sehingga saat menawarkannya itu harus door to door. Terlebih saat itu saya punya idealisme bahwa saya tidak ingin menjual ke belantik. Jadi saya harus menjual ke end customer, langsung pemakai Idul Adha. Dulu saya berpikirannya sederhana, katakanlah walaupun dijual ke belantik misal, itu nikmat ya, karena kita tidak perlu nganter malam-malam satu persatu, nawarkan tawar-tawaran harga, di root H-1 atau H-2, habis itu sudah dibawa belantik, mereka yang ngurusi teknisnya. Tapi saya pikir kalau saya memulai dengan seperti itu, kedepannya saya tidak akan punya customer sendiri, sehingga saya bertekad bahwa mau tidak mau, laku tidak laku, saya harus menjualnya ke customer sendiri. Jadi saya tawarkan door to door, kemana saja, ke teman-teman, ke guru, ya kemana saja. Ya tahun pertama alhamdulillah laku. Saya tidak tahu itu lakunya karena mereka kasihan sama saya atau memang produknya yang bagus. Lalu di tahun kedua sudah mulai punya beberapa kenalan. Lah awalnya langsung itu ditipu, barang diambil, dibayar dicicil, sisanya nggak terbayar sampai sekarang, orangnya ngilang. Terus muncul lagi, oh dia sudah punya joinan baru lagi, ya sama saja seperti itu, ditipu orang, yang jelas itu. Lalu selanjutnya karena saya mulai naik kapasitas, mulai belanja dan macam-macam, akhirnya menjadi kurang kontrol. Ketemulah kambing-kambing sakit, kambing-kambing mati. Dulu itu bahasanya 1 bulan atau 2 bulan sekali itu pasti ada kambing mati. Itu terus alhamdulillah dikuatkan sama teman-teman peternak yang lain. Berjalannya waktu akhirnya menjadi itu bisa tereliminasi dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian Mas Danu, dari sisi sukanya atau dari sisi apa ya, mungkin keuntungan atau bagaimana yang bikin happy ini? Oke, ini sisi sukanya ya. Ini versi saya ya. Mungkin tidak bisa berlaku untuk semua peternak. Yang satu pasti ada margin. Walaupun itu tidak pasti ya, karena kita pelihara barang hidup.
Eh, bahasanya begini, katakanlah sederhananya, seandainya saya punya duit 2 juta, saya masukkan ke dalam tabungan rekening, itu dalam 1 tahun ya tetap akan 2 juta. Biasanya malah kurang. Ada barang apa bagus akhirnya kedidel tabungan itu. Nah kalau itu kita belikan kambing, katakanlah 2 juta, nanti ada operasional obat pakan tambahan atau apa 100.000, itu impas 2.100.000, itu Idul Adha misalnya, itu laku 2.500.000, itu kan naik 400.000. Nah dari situ akhirnya jadi bisa nabung. Bahasanya kalau ada keperluan-keperluan yang sekunder atau tersier, itu bisa tertutupi dari memelihara kambing dan domba. Yang pertama itu, walaupun itu tidak pasti ya teman-teman ya, pasti kan ada yang katakanlah pelihara 15 ekor mati satu, itu modalnya sudah hilang 2 juta sendiri, dan nanti marginnya 15 yang lain itu sisanya berarti 14 ya, itu kira-kira berapa, itu nutup atau enggak ya, semacam itu. Yang pertama ada marginnya. Lalu yang kedua lah ini yang tidak bisa terukur dengan uang ya. Yang kedua adalah silaturahmi. Setelah saya punya kambing dan domba ini, saya banyak teman dekat-dekat, akhirnya banyak juga saudara. Akhirnya nyambungnya tidak hanya masalah perkambing dan dombaan saja. Ya ada kayu, ada kandang, ada beliau dokter hewan atau macam-macam lah. Bisa ketemu sama guru ngaji juga, teman-teman seperti itu. Lah, efek dari silaturahmi ini kalau menurut yang akidah kami itu, silaturahmi itu menambah rezeki. Jadi kalau dihitung lah marginnya berapa dari silaturahmi ya tidak terhitung, karena itu rezeki ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, badan jadi fit, aktivitas banyak, sibuk, telaten, ngasah telaten di kandang, ngarit ngopeni yang sakit, ngopeni yang lahiran, lalu ngopeni misal ada cempe-cempe, katakanlah cempe-cempe yang seperti ini, dia lahiran induknya tidak bertahan tapi cempenya sehat. Lah itu akhirnya kan jadi nyusoni, persis kayak pelihara anak kecil, bukan pelihara ya, kayak merawat bayi seperti itu. Lalu biasanya jadi kalau punya ada duit sedikit, katakanlah misal ada sisa duit 1 juta gitu. Kalau dulu belum punya kandang, mungkin hanya akan habis buat main, buat traveling lah, buat makan-makan atau semacamnya. Tapi kalau jadi punya kandang, punya kambing gitu kan, nanti tak beli cempe kecil karena duitnya juga kecil. Tahu-tahu 5 bulan 6 bulan ke depan loh, itu kok jadi barang seharga 2 juta. Lah itu bisa jadi celengan yang tambahan atau tidak terduga. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Yang jelas saya punya kebahagiaan tersendiri di kandang. Sebagai bukti, saya dan teman-teman hobi loh nongkrong di kandang. Tidak ngerebut kambing domba pun kita juga nongkrongnya di kandang. Ada meeting RT atau apa, ya kadang kita meetingnya malah di kandang. Kurang lebih seperti itu teman-teman.